Selamat datang di channel Galeria Duniaku. Aku Endah. Kali ini aku akan berbagi informasi perihal dokumen-dokumen sebelum berangkat ke Turki. Jadi perjalanan ini selama pandemik, traveling during pandemic. Perjalananku ke Turki dimulai pada tanggal 13 Agustus 2021 atau aku tiba di Turki pada tanggal 13 Agustus 2021 dan selesai berlibur atau perjalananku telah selesai ke Turki atau aku tiba di Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2021. Dokumen yang aku siapkan sebelum aku pergi ke Turki adalah yang pertama, tentu kalian atau kita harus memiliki paspor. Paspor itu adalah identitas kita yang terpenting jika kita ingin pergi keluar negeri. Kemudian visa. Nah, sebelum kita pergi ke salah satu negara, kita harus memeriksa terlebih dahulu apakah kita butuh visa atau cukup hanya menggunakan paspor. Nah, kebetulan Turki ini menyediakan e-visa. Jadi, kita bisa mengajukan atau apply e-visa Turki ini melalui website. Linknya aku bisa selipkan di sebelah sini, atau di sebelah sini, atau di sebelah sini. Sekarang aku tidak terlalu akan menjelaskan secara detail bagaimana cara apply visa Turki atau apply e-visa Turki secara detail karena sudah ada vlogger-vlogger yang baik hati mau berbagi secara lengkap bagaimana apply e-visa Turki. Aku hanya akan menjelaskan surface-nya saja, jadi secara atau sedikit gambaran bagaimana apply e-visa Turki. Yang perlu kalian siapkan sebelum apply e-visa Turki, harus siap paspor. Karena nanti di personal information atau di bagian personal information, kalian akan diminta nomor paspor. Jadi nomor paspor diminta, nama, alamat email, dan alamat emailnya harus aktif. Alamat email atau email yang biasa kalian gunakan. Oke? Kemudian nanti yang pertama-tama nanti kalian akan memilih jenis paspor. Jadi pilih paspor ordinary passport. Nah, untuk paymentnya, untuk pembayarannya itu sekitar 36,05 dolar Amerika. Jadi sekitar 504.000 rupiah. Sekitar segitulah ya. Setelah ketiga tahap apply visa itu selesai, nanti kalian akan menerima e-visanya melalui email. Jadi e-visanya dapat di-download melalui email atau link yang sudah diberikan melalui email. E-visa sudah aku dapatkan. Sekarang aku menyiapkan dokumen tiket pesawat dari Denpasar ke Jakarta, kemudian Jakarta ke Turki, dan Turki ke Indonesia. Aku beli tiket PP pulang pergi. Kenapa begitu? Karena di setiap perjalananku ke luar negeri, aku akan menyiapkan atau aku akan membeli tiket PP pulang pergi. Imigrasi, baik itu di Indonesia atau di luar negeri, akan menanyakan kita tiket balik ke Indonesia. Apakah ada tiket balik? Jadi ada juga salah satu negara atau beberapa negara mengharuskan traveler untuk menyiapkan tiket balik ke negaranya masing-masing. Jadi biasanya imigrasi Indonesia juga
menanyakan tiket baliknya. Karena tentu Indonesia atau negara kita yang tercinta itu memastikan bahwa warganya pergi ke luar negeri sudah memiliki atau sudah lengkap dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, atau nanti sudah memastikan bahwa warganya akan balik ke Indonesia dengan aman. Warganya sudah pasti balik karena nanti di sana hanya berlibur, tidak bekerja atau tidak tinggal untuk jangka waktu yang lama, seperti itu. Nah, setelah itu, jadi dokumen selanjutnya yang aku siapkan, bukti tempat tinggal. Itu contohnya mungkin kalian akan tinggal di hotel atau di apartemen atau di rumah keluarga di Turki. Kebetulan kami menggunakan travel agency atau agen perjalanan. Jadi mereka yang sudah menyiapkan hotel-hotel yang akan kami tinggalkan atau tempati, atau kami akan stay di hotel yang sudah disiapkan oleh mereka. Kami mengunjungi beberapa tempat historical di Turki, dan tempat itu berada di beberapa kota di Turki, sehingga kami memerlukan tiket pesawat domestik. Jadi agen ini yang sudah menyiapkan semuanya. Nah, itu dokumen yang menjadi bukti bahwa kami akan tinggal di hotel ini, tinggal di hotel itu, tinggal di hotel sana. Jadi sudah ada buktinya, dan sudah ada aktivitas-aktivitas yang akan kami lakukan di Turki. Tapi untuk kalian yang tidak menggunakan agen perjalanan, cukup kalian menunjukkan bukti hotel yang akan kalian tempati, hotel mana yang kalian akan tinggalkan, yang akan kalian tinggali. Jadi itu sudah cukup. Kemudian PCR test ini adalah hal yang terpenting juga selama pandemik. Jadi PCR test ini kebetulan aturan Turki itu, jika kalian sudah vaksin lengkap 2 dosis, setidaknya jaraknya 14 hari setelah divaksin dosis kedua, jika kalian terbang ke Turki, itu tidak perlu menunjukkan tes PCR. Tapi karena aku akan terbang dari Denpasar ke Jakarta, yang dimana itu membutuhkan tes PCR, jadi aku melakukan tes PCR. Dan ternyata aku ditanya tes PCR-ku oleh maskapai yang aku gunakan. Jadi tes PCR itu sangat penting sekarang. Sebaiknya tes PCR itu jaraknya adalah 72 jam prior to departure. Jadi 72 jam sebelum keberangkatan. Jadi tes PCR ini berlaku 72 jam sebelum keberangkatan. Contoh, aku berangkat ke Jakarta tanggal 12 dan tanggal 13 aku berangkat ke Turki. Jadi aku tes PCR-nya tanggal 11. Dan pastikan tes PCR sudah terdaftar atau update di aplikasi Peduli Lindungi. Nah, di sini juga kalian harus daftar IHA domestik. Karena aku terbang dari Denpasar ke Jakarta, jadi membutuhkan IHA domestik. Jadi pastikan, ini dokumen yang penting saat pandemik. Jadi pastikan sudah daftar di Peduli Lindungi, yaitu IHA domestik pilih. Kemudian
pastikan PCR sudah terdaftar di akunnya di Peduli Lindungi. Jika ingin seperti aku, maksudnya aku jaga-jaga, mungkin HP ku nanti baterainya habis, atau mungkin saat buka aplikasi Peduli Lindungi itu nanti error, aku nggak tahu. Jadi aku print bukti IH domestiknya. Jadi print IH domestik, atau aku screenshot. Jadi aku tidak perlu lagi ke aplikasinya, buka aplikasinya, aku tinggal tunjukkan dokumen atau hasil screenshotnya. Itu sudah cukup. Kemudian nanti setelah kalian balik juga dari Turki ke Indonesia, kalian juga harus menunjukkan IH internasional, namanya IH internasional. Jadi kalian pilih di Peduli Lindungi di bawah itu, setelah kalian login, itu dia ada IH internasional. Jadi create IH internasional. Nanti di sana juga kalian akan diminta hasil PCR test. Selain itu, kamu sebaiknya punya hard copy hasil swab PCR. Karena nanti pada saat check-in di maskapai yang kalian gunakan, itu akan diminta hasil tes PCR. Kemudian kita menyiapkan hashcode. Jadi hashcode ini digunakan nanti di Turki. Dan hashcode bisa di-fill atau bisa dilengkapi 72 jam sebelum departure, atau prior 72 hours prior to departure. Jadi 72 jam sebelum keberangkatan baru bisa kamu lengkapi. Linknya akan aku share di sini atau di sini. Kebetulan aku menemukannya di laman Qatar, di Qatar Airways. Jadi yang menggunakan Qatar Airways atau maskapai Qatar Airways juga harus menyiapkan consent form. Formnya juga bisa di-download di link yang sudah aku share. Oke, terakhir aku menyiapkan atau aku memesan hotel yang akan nantinya menjadi hotel untuk karantinaku. Jadi aku memeriksa hotel-hotel atau list-list hotel yang sudah terdaftar untuk karantina di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia mengeluarkan peraturan bagi warganya yang kembali ke Indonesia untuk melakukan karantina terlebih dahulu selama 8 hari 7 malam. Jadi sebelum berangkat ke Turki, aku sudah memesan atau aku sudah book atau aku sudah melakukan payment 50% untuk menjaga bookinganku untuk hotel tersebut. Jadi nanti pulang ke Indonesia, aku sudah tahu hotel yang mana aku akan stay atau aku melakukan karantina. Ya, begitu guys, atau teman-temanku. Jadi untuk pergi ke luar negeri atau melakukan perjalanan ke luar negeri, sebaiknya itu menyiapkan dokumen-dokumen atau menyiapkan secara jelas dokumen apa yang kita butuhkan untuk pergi dan untuk kembali ke Indonesia. Nah, di video selanjutnya aku akan share tempat-tempat yang telah aku kunjungi di Turki. Oke, satu guys, aku lupa. Ini penting juga. Aku selalu menelpon kedutaan negara yang akan aku kunjungi. Jadi untuk mendapatkan accurate information, jadi informasi yang akurat, kalian harus memastikan informasi yang kalian dapatkan baik dari media sosial YouTube, Facebook, Instagram, atau dari Google, kalian harus atau sebaiknya memastikan kembali informasi yang kalian dapat ini apakah masih berlaku saat ini.
Jadi kalian telepon kedutaannya, tanyakan informasi-informasi yang sudah kalian dapatkan di YouTube, apakah ini masih berlaku saat ini. Oke, itu saja buat kalian teman-teman yang akan pergi atau yang akan melakukan perjalanan ke Turki. Aku doakan kalian memiliki liburan yang bahagia, liburan yang sehat dimanapun kalian berada, liburan yang menyenangkan, liburan yang selalu beruntung dimanapun kalian berada. Oh ya, lagi satu, untuk kalian yang ingin belajar bahasa Inggris dari dasar, atau if you are English beginner, kalian bisa kunjungi channel ini, English as I Can. Di sini kalian akan menemukan banyak grammar, banyak informasi, tentunya perihal bahasa Inggris. Oke, aku tunggu di channel ini. Oke, that's it. See you on next video. Sampai jumpa di video selanjutnya.